Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Sekarang jam 5 sore. Saya sedang persiapan on duty untuk dinner jam 5 sore. Saya mau cerita sedikit. Hari ini ada suatu kejadian di Bupe, pas saya kerja di Bupe di Dek 15 di MSC Euribia. Ada seorang tamu vomit ya, maaf. Dia tuh muntah pas sedang makan karena kapalnya sedang berjalan, mungkin agak goyang. Jadi dia itu muntah. Jadi saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa yang kita lakukan apabila kita melihat tamu muntah di kapal di area kita. Ya. Nah tadi secara prosedur begitu kita melihat ada tamu yang muntah atau vomit on board, yang kita lakukan adalah tidak bisa kita membersihkan secara langsung itu karena itu bukan tugas kita, satu ya. Kedua, kita tidak punya alat, kemudian kita tidak punya bahan untuk membersihkan, mendisinfected, artinya menetralisir daripada kuman-kuman yang ada di muntahan itu. Jadi tugas kita sebagai seorang waiter atau restoran departemen itu tugasnya kita mengevakuasi wilayah itu. Jadi kita tutup wilayah itu secara prosedur adalah kalau bisa itu 8 meter dari tempat muntah itu ya. Tetapi karena tadi itu adalah navigasi, tamunya masih ramai, saya cuma bisa mengevakuasi atau menetralisir wilayah itu cuma satu meja itu. Jadi kursi kita jejerkan, kemudian kita kasih yellow sign, kemudian kita juga kasih security line itu ya. Ya. Itu adalah tugas kita. Tugas kita sebagai seorang restoran departemen hanya sampai di situ. Selanjutnya kita informasikan kepada buffet manager. Buffet manager kita, kemudian buffet manager akan menelpon yang bertugas untuk membersihkan itu ya, biasanya di bagian housekeeping ya. Housekeeping dia akan ditelepon oleh buffet manager, kemudian orang yang in charge, karena di sana ada orang yang khusus dilatih untuk membersihkan vomit. Orangnya itu harus berani sama vomit. Bayangkan kalau orang itu tidak berani melihat vomit atau muntahan itu, dia akan muntah sendiri, muntah juga gitu kan gitu. Jadi ada orang-orang dari bagian housekeeping itu dilatih untuk menangani vomit ya. Apakah itu tamu, apakah itu di kru, apakah di buffet, di restoran, atau di tempat mana saja, di bar, mungkin di kasino, itu petugas daripada housekeeping yang memiliki tugas itu. Ya, dia akan mendatang membawa peralatan, kemudian alat-alat disinfektan, ya. Jadi alat-alat yang khusus untuk membersihkan vomit itu. Oke. Tadi sudah dipanggil, setelah beberapa saat 10-15 menit petugas itu datang, kemudian dibersihkan hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Wilayah itu bersih dan kembali kita bisa fungsikan. Jadi teman-teman, para pelaut dan calon pelaut, kemudian juga YouTuber pemula, kalau ada masalah seperti itu di kapal seperti yang saya alami tadi, nomor satu tugas kita adalah mengevakuasi wilayah. Kemudian kalau Anda waiter, asisten waiter melaporkan kepada supervisor, karena kebetulan saya supervisor, saya langsung mengambil tindakan tadi. Tindakan yang itu mengevakuasi wilayah ya sekitar itu. Kalau seandainya ada orang kru yang saat vomit itu menyentuh orang yang vomit, secara prosedur orang tersebut harus segera ke cabin, mengganti baju, kemudian mandi, keramas. Jadi baju itu harus segera dimasukkan ke laundry, dia itu harus segera ganti baju. Ya, ini prosedurnya ketat kalau masalah urusan vomit ya.
dia harus ke cabin, mandi, keramas, ganti baju, baru bisa tugas lagi. Ya, kalau dia itu tadi pas vomit itu dia bersentuhan dengan tamu itu, maka prosedurnya seperti itu. Ya, jadi karena tadi tidak ada yang bersentuhan dengan tamu, pas tamunya duduk sendiri sama keluarganya di sana, sama suaminya ya, istrinya yang vomit. Itu dilihat oleh seorang waiter melapor ke saya, kemudian saya cek, kemudian saya langsung pindahkan tamu itu ke meja lain, kemudian kita evakuasi wilayah, kemudian saya datang ke office untuk melapor kepada restoran manajer langsung menelpon housekeeping, 10-15 menit housekeeping datang, dan wilayah itu atau vomit itu dibersihkan. Tamu melihat prosedurnya seperti itu, tamunya juga mengangguk-angguk karena prosedurnya sudah benar. Ya. Jadi jangan mengambil tindakan sendiri begitu ada vomit Anda dengan sukarela membersihkan, walaupun Anda berani dengan vomit Anda bersihkan, itu salah dan keliru. Ya. Jadi apapun di kapal sesuai dengan prosedur, Anda harus lakukan sesuai dengan prosedur. Seperti yang di video saya yang sebelumnya adalah setiap kru itu punya job deskripsi masing-masing. Anda lakukan job deskripsi Anda dengan benar, dengan profesional, maka tidak akan ada yang mengganggu Anda. Ya, ngerebat sedikit itu. Karena saya harus buru-buru ini, saya harus kerja. Supaya jangan saya lupa nanti ada bahan untuk membuat video. Saya langsung bikin video dalam waktu ini 8-9 menit. Oke, demikian video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, di mana apabila Anda mengalami hal seperti itu di kapal, atau supaya Anda gambaran kalau Anda di kapal, Anda pertama kali naik kapal, Anda langsung ambil tindakan, Anda ambil tisu, Anda ambil mop, Anda bersihkan, Anda sapu, itu salah. Walaupun Anda melakukan pekerjaan dengan berat seperti itu, Anda akan kena warning itu, ya. Sudah Anda kerja salah lagi, kan begitu. Jadi kalau kerja di kapal, Anda harus tahu prosedurnya, ya. Kalau hal seperti ini Anda bisa lakukan apa enggak? Kalau hal seperti ini kejadiannya Anda bisa lakukan seperti enggak, gitu kan? Jadi sebelum Anda tanda tangan kontrak ke kapal pesiar, Anda harus tahu job deskripsi Anda, apa pekerjaan yang harus Anda lakukan, ini itu tidak boleh. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari situ. Karena apa? Anda bukan orang yang nomor satu di kapal, karena orang di kapal itu hanya sebuah nomor, ya. Begitu Anda pulang, ada yang menggantikan Anda. Anda pulang tidak ada yang mengambil pekerjaannya, tidak begitu, ya. Anda pulang maka ada orang lain yang menggantikan Anda. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam jangkar, saya kerja dulu. Ciao, ciao.